Hai teman-teman, sekarang kita mau berjoin untuk conversation with teman kita Yohanes dari Indonesia yang domisili di Jakarta. Kembali kenal saya Budi Sugianto. Saya adalah lead estate di salah satu startup di United States of America. Jadi saya punya pengalaman kurang lebih 12 tahun untuk menjadi QA engineer sama test engineer. Jadi teman kita boleh perkenalkan diri juga. Oke teman-teman, halo. Kenalin nama saya Johannes. Saya QA Engineer di Unit 4 Indonesia. Saya sebagai QA sudah kurang lebih 5 tahun ya pengalaman. Lumayan juga ya. Jadi Lumayan. Mas Yohanes ini kita kenalan lewat chat waktu itu dan kita sempat ngobrol-ngobrol bagi pengalaman dan aku mau juga ingin sharing juga kepada teman-teman soal apa yang kita sharingkan ini. Jadi mungkin kita boleh cerita ke teman-teman ya awal mula jadi QA ya. Saya cerita dulu. Jadi saya dulu kuliah sebagai di computer information system, which is mix antara computer science sama networking. Jadi ada hardware, ada software. Kebetulan saya pada waktu kelas junior itu berarti tahun ketiga ya. Sorry, tahun kedua. Saya 3 tahun saya lulus dari kuliah. Jadi tahun kedua saya dapat internship, which is kalau Indonesia itu bilangnya magang ya. Saya dapat kesempatan untuk menjadi QA engineer manual waktu itu di sebuah corporation dekat rumah waktu itu. Jadi kebetulan saya coba apply dan dapat, dan dari situ udah mulai karir saya. Saya setelah 3 bulan dari internship, mereka offer saya untuk jadi part time sementara saya masih kuliah gitu. Jadi ya memang sangat membantu ya untuk menjadi karir waktu awal-awal itu. Ya sempat juga waktu keluar dari sana saya join untuk jadi developer join di Dev Bootcamp, di mana tiga bulan belajar untuk menjadi web developers, dan saya sempat jadi web developer selama mungkin kurang lebih 6 bulan. Tapi memang uh, saya memang lebih tertarik dan lebih berpotensi untuk menjadi automation QA engineer. Jadi dari situ um, kurang lebih background story saya. Mungkin Mas Yohanes boleh juga ceritain gimana awal mula jadi QA. Iya, thank you Mas Budi. Iya, jadi mungkin sama ya. Jadi dari kuliah juga sama ya. Pertama pasti ngalamin magang dulu ya. Magang saya dulu kebetulan di Lapan Romangun ya. Lembaga Antariksa. Sekarang kayaknya udah ganti nama kali ya. Tapi intinya Lapan Romangun lah ya, lembaga antariksa gitu ya. Kita ya biasa ya, magang web developer sama tim, lalu sempat kerja juga awal lulus ya menjadi software engineer junior ya, junior software Hmm. engineer. Cuman di tahun 2017 itu kebetulan ya didapatkan tawaran ya oleh beberapa recruiter, karena kebetulan kayaknya tahun itu lagi hype banget nih QA engineer ya dan juga automation ya. Itu lagi hype banget di Indonesia, jadi ya kayaknya nih hal yang baru ya. Justru saya baru tahu di situ tuh ada QA engineer ya, karena waktu saya kerja ya testernya user ya. Dulu kan kita mungkin nggak tahu ya kalau yang lain ya. Mungkin saya ngalamin tester itu langsung user ya. Makanya ada apa? Ada UAT ya. Jadi nggak ada tester atau test Mm-mm. engineer gitu ya, belum ya. Jadi pas dengar, wah ini QA engineer ngapain? Saya baca-baca, oh bikin automation ya, kita ngetes ya, singkat cerita mencoba gitu ya. Dan juga ya udah akhirnya udah cocok kali ya. Dan juga untuk tawaran juga lebih banyak ke situ, setahun 2 tahun 3 tahun, ya udah akhirnya memutuskan untuk ya udah fokus di sini gitu ya sebagai QA engineer sampai saat ini di Unit 4, kurang lebih seperti itu.
Oke, very very cool. Jadi mungkin dulu waktu pertama join nggak pernah kesempatan ada namanya mungkin agile development, ada yang namanya juga like development process, ada juga testing process. Jadi very interesting, itu salah satu yang kita juga mau bahas untuk gimana kedepannya di Indonesia. Jadi mungkin ada em, kita juga mau bagi eh, kekurangan dan kelebihan sebagai QA engineer atau testing engineer. Mungkin Mas Yohanes bisa bagi kalau dari perspektif Mas Yohanes gimana kelebihan dan kekurangan menjadi QA engineer, Oke, atau kelebihan lebih apa ngomong gimana? enaknya ngomongnya suka dukanya menjadi QA engineer. Suka duka ya ini dari mana dulu? Dari sukanya kali ya. Iya. Suka atau kelebihannya ya. Ini disclaimer dulu kayaknya mungkin dari kita harus disclaimer bahwa kita harus terbiasa dengan profesi kita ya. Jadi kalau memang udah nggak suka ya ditanya suka duka semua gitu. Mhm. Ya. Tapi kita at least profesional suka dukanya. Dari suka dulu menjadi QA engineer itu sukanya adalah kita mungkin bisa melakukan testing ya, skill kita karena kan testing ya. Jadi bisa mengenal banyak sistem ya, banyak software gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita fokus ya di dalam atau sebagai developer itu kan biasanya hanya fokus di dalam satu platform ya. Mhm. Web developer ya web, mobile developer ya mobile gitu ya, desktop gitu. Tapi kalau kita QA, kita jadi mengenal banyak aplikasi atau sistem ya yang Mhm. dipakai di industri, kurang lebih seperti itu ya. Terus sukanya apa lagi ya? Ya sukanya itu kita biasanya itu kemungkinan bisa ditempatkan di beberapa tim gitu ya, di beberapa tim. Jadi kadang kita megang satu dua tim gitu ya. Dan satu dua tim ini benar-benar orangnya berbeda dan juga platform atau software itu berbeda gitu ya. Dan mungkin yang ketiga sukanya ya untuk saat ini apa ya, masih banyak dibutuhkan kali ya. Mhm. Atau ke depannya pasti ini profesi yang selalu dibutuhkan untuk melakukan testing, apalagi di agile development ya, di mana kita dituntut prosesnya itu cepat dan tepat gitu ya. Jadi QA engineer atau tester itu pasti dibutuhkan di dalam satu squad atau di dalam satu tim gitu ya. Mhm. Kayaknya sukanya paling itu ya. Oke. Nah, dukanya apa ya? Dukanya itu justru sebenarnya mirip-mirip dengan suka ya. Karena kan saya bilang sukanya itu kan kita banyak software, banyak platform ya. Ya berarti dukanya kita harus siap gitu ya, harus selalu siap dan cepat ya mempelajari platform baru ya, Mhm. software baru gitu ya. Kita dituntut harus siap dan cepat untuk menguasai suatu sistem atau software baru gitu ya. Dan lalu dukanya itu paling kita itu harus apa ya? Bukan harus sih. Terkadang agak sedikit. Nah, ini juga mirip-mirip juga nih. Agak sedikit tidak sebanyak untuk developer di pasar ya, di pasar Rasionya maksudnya. rasionya Mhm. karena dalam Mhm. satu tim itu kan biasanya QA rata-rata minimal satu, ya kan? Tapi kalau developer rata-rata minimal dua, minimal ada front end, ada back end gitu ya. Ada Oke. mobile tiga ya, kurang lebih ya. Atau ada full stack developer juga ada sih, cuman agak jarang ya. Biasanya kalau tim yang serius gitu ya, tim yang Mhm. besar pasti dibagi dua ya, front end Yap. dan back end kurang lebih Mhm. gitu ya. Nah kita paling nggak dibilang duka atau tantangan lah ya, tantangannya memang kita rasionya agak lebih sedikit sih dibandingkan dengan developer begitu. Oh ya satu lagi, kita masuk ke suka lagi ya. Nah suka ini kita karena kita QA ya, quality assurance itu kita bisa semi-semi merangkap
apa nih, product owner kali ya, semi-semi. Kita bisa berangkap jadi product owner, bisa jadi scrum master ya, karena kan kita menganalisa dan menjaga Mhm. proses ya. Ya, Ya, walaupun tetap porsi terbesar kita testing ya, di sisi testing software ya gitu ya. Paling itu sih, suka duka aja ya dari perspektif saya ya. oke. Dari perspektif saya seperti itu. Saya sih 100% agree dengan Mas Yohanes because kayak kita yang dari sini kan semua koin of course have two sides ya. Ada suka ada dukanya. Kalau kalau dari segi saya again ya sama seperti Mas Yohanes bilang, kalau kita jadi QA itu melihat sistem dari kalau anggap aja analogi kalau kita melihat sungai itu kalau dari kapal atau dari boat, kalau QA itu melihatnya dari helikopter gitu. Jadi kita melihat the bigger picture of the product. Jadi semuanya nggak, kita harus at least menguasai semua, tapi juga itu something yang fun kita need to do. Kita harus ngerti the entire sistem, which is very challenging. Of course, itu juga suka duka, very challenging untuk harus speed up, keep up with the work, tapi juga fun to do because kita at least tahu hampir semua seperti product owner ya kan, product manager. Uh, Dukanya juga mungkin juga mirip, memang rasio untuk Q engineer sama developers. Kalau di sini sih mungkin lebih gede ya, mungkin bisa 5:1 ya gitu. Jadi ada 2 backend, 2 front end. Jadi ada kadang satu designer, satu QA kayak gitu. Jadi ya, I think kurang lebih sama. Dan juga kalau the the worst bad, I mean yang paling dukanya itu kalau something goes wrong. It always come to us, like kita jadiin kambing hitam. Tapi itu nggak semua company doing that. Tapi itu most likely happen. Itu kalau misalnya kita baru rilis some feature, kadang kita found any defect atau bugs that causing the entire system down. It's completely mess. Tapi ya, again, kalau kita doing very good job, harusnya nggak it's not gonna happen. But ya, yeah, overall itu gimana? Pernah pengalaman kayak gitu nggak, Mas? Iya, pastilah kalau yang the worst skenario itu ya, kadang ini balik lagi ya sebenarnya mengenai pemikiran paradigma orang. Kadang di dalam satu tim tuh agak, ya, antara mereka tidak tahu atau emang nggak mau tahu ya, antara dua Mhm. itu ya, bahwa kalau kita ngomongin satu tim ya, apalagi kita ngomongin agile, ini kita ngomongin agile scrum gitu ya, ya pasti di dalam agile scrum aja kita nggak ada hierarki ya. Mhm. Makanya bahkan product owner pun itu bukan seorang yang di atas kita ya, kita semua satu tim ya, kita tidak ada hierarki. Dari situ saja berarti tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah gitu Mhm. ya. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah. Berbeda dengan hierarki mungkin di, ya mungkin struktur organisasi, ada leader ya, mungkin ada bos, ada Mhm. bawahan, nah itu baru bisa deh main, atau mungkin lumrah main salah-salahan ya. Nah, terus yang kedua itu saya juga, di tim ini terkadang ya, kita ngomongin yang bad team aja, tim yang buruk ya. Itu tidak tahu bahwa kalau kita ngomongin kualitas itu ya tanggung jawab bersama gitu ya. Right. Kalau kita ngomongin kualitas itu tanggung jawab bersama pada porsinya masing-masing, pada posisinya masing-masing ya. Mhm. Product owner harus menjaga kualitas produknya dengan baik, user story-nya dengan baik, dengan jelas, ya, Mhm. requirement-nya dengan jelas. Developer juga ada kualitasnya di unit testing, ya, Yep. bagaimana di arsitektur tesnya, arsitektur desainnya segala macam ya. Nah, di QA juga ya, lebih diri. Makanya QA itu kan, eh sebenarnya kalau kita ngomongin QA, kita itu kan lebih ke produk yang sudah jadi ya, dalam tanda kutip ya. Dalam kutip sudah jadi atau sudah bisa dites oleh, eh
end user dalam tanda kutip, kita dulu nih ngetes nih gitu ya sebelum end user, the real end usernya menggunakan ya. Nah itu tanggung jawab kita terbesar memang di situ. Nah jadi kalau misalnya, tapi tetap ya kita tidak bisa pungkiri juga kita tanggung jawab kita memang lebih besar di ending-ending terakhirnya ya. Ya Hmm. gimana pun kalau tetap itu kita tidak no excuse, itu memang tanggung jawab terbesar QA adalah memastikan bahwa software ini tidak maksud saya tidak maksudnya sudah bagus ya, minim bug ya, atau tidak ada bug yang aneh-aneh ya, udah cukup layak untuk dirilis. Nah, namun, nah ini terkadang kalau kita balik lagi ke worst case itu yang mengenai istilah kambing hitam, tidak semua sisi di dalam development itu 100% QA tahu gitu ya. Tidak semua 100% tahu atau mungkin bukan tidak tahu, waktunya nggak cukup. Ya. Apalagi QA yang baru datang ke pertengahan nih. Project udah 10 tahun gitu ya, tiba-tiba kita masuk. Ini sistem udah 10 tahun, tiba-tiba kita masuk, udah 5 tahun kita masuk. Nah, tiba-tiba kita nggak mungkin bisa menguasai sistem yang udah 5, Ya. 10 tahun, belasan tahun, QA engineer baru gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika bahkan dalam satu sprint kita ngetesnya cuma modul B, tiba-tiba di production yang error modul E gitu ya. Hmm. Terus yang salahin QA ya, itu kan memang agak sedikit ya tidak bijaksana ya gitu ya. Ironis. Iya, karena yang saya bilang tadi ya, ke setiap ada bug atau production issue atau production problem itu kan ujung atau dampak dari sebuah ya penyebabnya apa nih ya, Hmm. bisa yang paling gampang mungkin bisa aja dari servernya Hmm. atau bisa dari sisi third party API, ini kan Hmm. banyak tuh third Ya. party gitu ya, atau dari pokoknya kompleks sih, makanya wah kompleks apa ya, nggak bisa dibahas sebentar itu, pokoknya intinya sih gitu ya, intinya Ya. kalau tim yang baik adalah tim yang ya bisa memastikan lah semua sisi, semua posisi itu berjalan dengan baik. Itu sih kalau dari saya. Jadi, thank you banget untuk insight-nya, Mas Yohanes. Gimana kalau ada nggak kira-kira kita ngobrol-ngobrol tadi perbedaan QA engineer di Indonesia, nanti juga saya ngomong yang dari US. Mungkin kita bisa nemuin perbedaan dan, obviously ada persamaan tadi ya. Kira-kira kalau misalnya dari segi cross functional team tadi, em, seberapa potensi dari QA punya suara untuk menghold bahwa sebuah rilis itu is no go. Kalau menurut pandangan dari Mas Yohanes gimana? Iya, ini di Indonesia ya. Ya gini, Pengalaman misalnya saya, bos bilang harus deadline minggu ini misalnya gitu. Punya nggak kita ada nggak QA punya suara untuk bilang oh ini nggak bisa rilis karena misalnya eh, nggak nggak layak untuk end user gitu. oke, ini berdasarkan pengalaman lah ya. Berdasarkan pengalaman itu mungkin bisa dibilang 50-50 lah ya. 50%, 50%. Artinya ada 50% kondisi QA itu punya wewenang ya, Mhm. 50% tidak gitu ya. Nah, terkadang tuh kalau tidak itu kondisinya biasanya kalau sudah urgent di sisi deadline ya. Di Mhm. sisi deadline misalnya kita ada kebutuhan untuk rilis di tanggal sekian gitu ya. Ada kebutuhan mau dipakai oleh user di tanggal sekian gitu ya. Terkadang eh sebenarnya sebenarnya gini ya. Sebenarnya bukan masalah bisa rilis atau tidak rilis ya. Mhm. Terkadang tuh permasalahan sebenarnya itu ada di waktu testing yang mepet sebenarnya. Waktu testing yang mepet. Jadi sebenarnya gini. Kita kan ini kita ngomongin yang benernya dulu ya. Yang benernya Mhm. misalnya kita ada project atau task misalnya ada kurun waktu sebulan misalnya gitu ya. Oke. Ada dua sprint atau Dua sebulan. sprint, satu sprint dua Misalnya minggu. kurang lebih lah 1 bulan atau 2 sprint ya. Nah, Ya. ini terkadang yang menjadi permasalahannya bukan di sisi
di bulan depan tanggal 1 harus rilis, bukan itu sebenarnya. Terkadang yang menjadi permasalahan itu waktu testing yang mepet ya. Kadang Hmm, berapa hari sebelum tanggal 1 ya, ya, berapa hari sebelum rilis. Itu sebenarnya di situ ya. Jadi terkadang, nah ini, terkadang tim manajemen kita ngomongnya apa ya? Manajemen atau user lah ya. Kadang hmm, manajemen atau user itu tidak tidak mau tahu. ngerti, tidak Hmm, mau tahu lebih tepatnya ya bahwa hmm, lah kamu udah 1 bulan masa nggak kelar gitu ya. Padahal hmm. dari sisi QA-nya itu baru ngetes 3 hari gitu. Iya, Atau baru ngetes 2 hari gitu ya. Nah ini kan yang menjadi dilema ya atau mungkin permasalahan ya. Jadi sebenarnya yang bukan permasalahan QA punya punya wewenang wewenang atau ya. tidak, tapi kita ngomongin proses ya. Jadi Hmm, tim manajemen aku ngerti sih. Aku dari kalau kita jadi tim manajemen juga akan berpikir sama ya. Ini kok satu ya, bulan lama banget. Padahal nggak bisa satu kelar-kelar. sprint. Padahal kan udah satu sprint. Misalnya ini Hmm, secara objektif satu sprint. Cuman kan hmm, bisa kita ada spare waktu 1 bulan. Satu sprint lagi ya. ya, Udah dikasih tambahan waktu satu sprint lagi nggak kelar gitu. hmm, Jadi padahal ini bisa sistemnya mudah, sistemnya bukan mudah sih, maksudnya simple gitu ya. simple ya. Padahal kan itu kan namanya perspektif nih kita harus pinter ya, harus Ya, bijaksana membagikan perspektif ya. Memang kalau dari end user kita ya taunya cuman klik ya jadi gitu ya. Padahal padahal kan, padahal kan kalau di dapurnya beda ya. Kita ada integrasinya, kita belum ngecek third party-nya, belum ngecek yang nyenggol apa enggak ke modul lain gitu dan hmm, hmm. lain-lain. Nah itu kan nggak membutuhkan waktu yang nggak sebentar atau nggak cepet gitu ya. Nah itulah yang menurut saya menjadi dilema atau Hmm. ironinya ketika rilisnya tanggal 1 bulan depan, tapi di tanggal 28 kita masih melakukan testing. Harusnya udah mepet banget ya, 28 29 misalnya gitu, misalnya ya gitu ya. Nah, berarti kan kita juga mau bilang tidak bisa rilis, ya agak berat ya. Bisa sih, yang paling mutlak menurut saya bisa kalau memang itu bugnya benar-benar fatal ya. Hmm. Kalau bugnya benar-benar. Nah, yang sering terjadi, kita tuh kalau ngetesnya mepet, itu susah menemukan bug yang beneran gitu Ya, ya. Karena kita udah mepet, jadi sebenarnya bukan masalah bugnya fatal atau tidak, menemukannya itu belum tentu hmm. dapet. Sehingga ya kita kalau mepet gitu ya kita paling ya happy pet aja mungkin ya, atau mungkin ya yang which is itu oke sih sebenarnya kalau happy pet kan yang penting bisa. Tapi kan terkadang ya kayak saya kita sering pakai aplikasi apapun itu ya kita kan kadang nemu yang aneh-aneh gitu ya. Hmm. Hmm. Kita skenario-skenario yang aneh gitu ya. Jadi sih itu sih kalau menurut saya sih lebih ke proses dan tapi intinya menurut saya ya QA itu mas di Indonesia ini ya kita nggak tahu kalau di luar ya itu. Dan juga sebenarnya disclaimer nggak semua perusahaan, saya nggak tahu ya, mungkin di perusahaan yang lain. Tapi pengalaman saya eh, belum begitu powerful untuk menentukan ini software atau sistem atau program atau mungkin fitur ini layak atau tidak. Karena menurut saya keputusan tertinggi tetap di manajemen gitu, tetap di user manajemen ya, gitu sih. Ya, mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu Happy Pet itu maksudnya yang lurus-lurus aja, ngetesnya yang lurus-lurus aja, nggak pakai yang edge cases, something like that. Jadi kalau saya summary dari Mas Yones ini, kalau menurut pengalaman, kebanyakan kurang komunikasi ya, Mas ya. Untuk dari tim developer sama tim QA, untuk release date-nya, juga kelihatannya juga ekspektasi yang di-set dari manajemen mungkin terlalu tinggi atau gimana, jadi mungkin kurang diutus. Itu memang banyak yang saya lihat sering terjadi. Itu nggak cuma di Indonesia, di US juga terjadi. Um, jadi kalau saya kebanyakan kalau saya yang bertanggung jawab di specific feature, aku orangnya lebih very konservatif. Artinya kalau developer bilang ini 2 minggu gitu, saya pasti bilang add additional 2 weeks. Jadi
kita 2 minggu untuk kerja developers, equal juga untuk QA. Itu harus. Kalau mereka deadline-nya nge-swift, apa istilahnya mereka kasih ke QA team, itu shifting, kita juga shifting gitu. Itu harga mati kalau aku. Kecuali memang kalau itu something yang kayak requirement dari manajemen. Saya kalau kebanyakan yang saya lihat di US ya itu bukan top down, istilahnya bukan dari top management yang ngomong harus dikte harus doing this. Kita lebih ke bottom up, meaning kita dikasih kayak uh, independence, kayak apa otonomi untuk istilahnya ini yang feature mau harus dirilis, kalian breakdown sendiri, kerjain, set ekspektasi sesuai dengan apa yang kalian bisa dengan jumlah orang yang kalian ada kayak gitu. Jadi memang ada sedikit, mungkin Indonesia harus banyak belajar juga. Memang obviously ya di US kan lebih lama, mereka kita yang di sini lebih banyak experience untuk doing that. Jadi memang meskipun masih startup, kita mindsetnya udah kayak gitu. Tapi ya aku amazed juga waktu Mas Yohanes bilang 2017 mulai banyak QA buzzword. Itu dulu waktu aku jadi QA pertama, aku nggak pernah dengar ada QA di Indonesia. Seriously, jadi ya aku happy gitu ada mulai ada perkembangan di Indonesia tentang software dan gini. Saya juga ingin tanya pendapat dari Mas Yohanes gini, perkembangan untuk kedepannya untuk QA di Indonesia gimana dengan adanya AI sama machine learning. Contohnya ChatGPT ini ya kan, yang sering didengar ini. Waktu itu saya juga bikin video, gimana ChatGPT itu bisa bikin test automation very quickly gitu. Apakah itu juga akan impacting dari kayak karirnya di Indonesia gitu, QA engineer? Iya, kayaknya nggak cuma QA engineer ya, developer juga kayak terancam nih. Nggak ada tanda kutip. Iya, ini kita ngomong QA engineer di masa depan dulu ya. Di Indonesia, sorry, di Indonesia sih, gini ya. Karena memang intinya sih semuanya itu supply and demand ya. Jadi karena di Indonesia ini demand atau kebutuhan digital menurut saya masih banyak lah ya, masih cukup banyak kalau kita baca-baca di internet gitu ya. Walaupun memang sepertinya tidak sebanyak atau lebih tepatnya se-hype ya, tidak se-hype mungkin satu dekade terakhir ya, mungkin dari 2010 sampai 2020 ya. Itu kan puncak ya, atau peak season apa gimana disebutnya ya. Pokoknya hype banget ya digitalisasi gitu ya. Ya apalagi zaman sekarang udah ada istilah ya semenjak COVID dan tech winter gitu ya. Walaupun memang tidak sebanyak dulu, tapi masih kategorinya mungkin masih banyak ya. Bagaimana kalau kita lihat gini, yang paling gampang gini deh, startup di bidang yang sama itu di Indonesia ya kan ya. Kalau di Indonesia itu saya juga bingung ya. Padahal gimana ya ngomongnya ya? Ada misalnya gini deh. Misalnya bukan gampang, yang dalam tanda kutip paling tidak dibutuhkan ya, tanda kutip ya. Itu kita ngomongin kripto deh. Ya. Kripto bagi 250 juta lebih manusia Indonesia, itu kan kripto kebutuhan yang paling tidak dibutuhkan ya gitu ya. Beda dengan misalnya bahan pokok ya, atau mungkin juga properti ya. Mereka ada orang butuh ya. Kripto aja ya. Kita ngomongin kripto aja. Saya udah tahu lah kripto dan juga belajar dan ikut itu udah lumayan lama lah tahu ya, dan ikut serta gitu ya. Itu aja saya kan pasti kan ya, namanya kripto kan ada exchange-nya gitu ya. Itu aja kan dari zaman dulu masih sedikit gitu ya. Masih sedikit, dan menurut saya ini udah powerful banget gitu kan ya. Maksudnya udah hebat banget gitu ya. Tapi faktanya di Indonesia sampai detik ini ya, saya tuh sering nemuin
exchange lokal gitu ya, yang baru gitu ya. Oke. Berarti kan ada demand-nya gitu ya. Berarti kan Hmm. ada peluangnya ya. Nah, Mhm. ada peluang itu aja yang dalam tanda kutip ya kita nggak butuh ya masyarakat Indonesia kripto ya. Bukan Mhm. kebutuhan pokok lebih tepatnya ya. Oke. Itu aja demand-nya ada. Artinya prosesnya ada gitu ya. Atau project-nya ada gitu ya. Mhm. Apalagi kita mau ngomongin masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih pokok ya, Iya. Mhm. mungkin dari sisi properti, dari sisi penjualan ya, e-commerce ya, Iya. dari ya e-commerce aja walaupun ya silih berganti tetap ada aja tuh kayak menurut saya sih agak e-commerce agak jarang ya karena pemainnya udah lumayan tinggi. Atau Iya. mungkin yang gampang video streaming. Hmm. Nah, video streaming itu di Indonesia ada tuh. Saya pengen ikut sesuatu gitu. Ini baru belum belum lama nih pengen ikut seminar gitu ya. Seminar saya pikir kan daftarnya di Zoom gitu ya. Bakal lewat Zoom, bakal Iya. lewat Google Meet gitu ya. Google Meet ya. Ternyata ternyata di keterangannya daftar bla 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 bla, kita akan live streaming di aplikasi X gitu. Saya baru tahu nih aplikasi apa nih. Oh, ternyata itu Indonesia gitu ya, lokal Punya Indonesia gitu. Indonesia. Oh. Indonesia. Kita kan ya tahu Zoom, Google Meet ya, Hmm. apalagi yang sering-sering YouTube gitu ya. Oke. Indonesia kalau kalau Indonesia itu mungkin yang terkenal apa ya? Yang terkenal ya gitulah pokoknya ya. Pokoknya, mungkin Anu ya live apa educational Instagram live kayak gitu. ya Instagram Live atau mungkin kalau untuk edukasi Binar gitu ya. Hmm. Lalu apalagi yang terkenal ya, apa namanya? Active Aid kayak gitu-gitu ya untuk edukasi-edukasi ya. Nah, Hmm. ini ada lagi satu aplikasi baru. Mungkin setahu saya sih atau saya yang baru tahu gitu ya. Ya pasti di bawah 3 tahun ya, di bawah 2 tahun nih kalau menurut saya. Oh, ada aplikasi ini. Nah, berarti kan memang dunia digital ini ke supply and demand-nya masih sehat lah kalau menurut saya ya. Apalagi ditambah kan kalau kita dari sisi pemerintah banyak berita kan bahwa Indonesia masih kekurangan ya tenaga Hmm. digital ya atau Tenaga ahli. ahli-ahli digital, tenaga ahli digital. Berarti prospeknya sih menurut saya masih sangat-sangat baiknya. Nah, masih sangat baik karena kita butuh banyak apa namanya? Butuh banyak project ya, butuh banyak digitalisasi dan kita menggunakan agile, nah sangat-sangat lebih efektif. Agile itu pasti membutuhkan QA ya, Hmm. Hmm. karena biar developer bisa leluasa, product owner juga leluasa, jadi bisa fokus testing aplikasinya di QA. Jadi menurut saya kesimpulan sih di Indonesia masih sangat baik lah, begitu Hmm. sih. Oke. Meskipun ya anggap aja dalam kondisi gotip sekarang seluruh dunia juga resesi, tapi kan semuanya tetap masih ada ya. Oke. Ya, Sebenarnya kurang lebih sama di US juga. Memang AI sama apa machine learning. em, aku secara perspektif secara pribadi sih untuk at least 10 tahun ke depan masih nggak bisa apa nggak akan bisa gantiin manusia lah. Soalnya pasti ada limitationnya untuk um, untuk AI sama machine learning ini. Oke. Untuk ada nggak saran-saran untuk teman-teman yang mau belajar jadi QA? Kalau ya menurut pendapat dari Mas Yonas tadi kan banyak gitu opening, banyak kayak sektor-sektor baru yang muncul kayak misalnya crypto, kayak video streaming. Uh, bagi teman-teman yang mau belajar gini, apa yang mungkin saran dari Mas Yonas? saran itu ya kita ngomongnya sebagai QA atau QA engineer ya pasti yang pertama itu harus punya skill. Kita ngomongin ini bagi dua lah ya, soft Hmm. skill dan hard skill ya. Kita ngomongin dari hard skill yang dasar dulu, pasti kita harus memiliki analytical dan juga critical thinking ya. Itu paling dasar banget ya. Karena kita namanya juga ngetes ya, testing ya kita harus berpikir tidak hanya yang dasar, tidak hanya yang simple, tapi kita akan lihat case-case atau mungkin dampak ke depannya bagaimana gitu ya. Nah, ini banyak ini yang poin ini nih, kebanyakan orang agak sedikit salah tangkap ya, disangka mungkin critical thinking itu harus yang wah banget, harus yang ini. Sebenarnya enggak ya. Jadi kayak kita kan user juga ya. Kita walaupun Ya. sesi QA kita kan juga pakai yang lain ya. Mhm. Sesimpel gini deh, coba kalau makanya ya. Makanya kan kalau kita ngomongin agile ya, itu kan
atau di dalam testing ya, ini mungkin saya lupa ingat, mungkin bisa dikoreksi dikit ya. Ada istilah itu static testing ya. Static testing itu kita ngetes mungkin dokumentasi atau requirement ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di situ tuh yang paling gampang adalah kalau saya sering nemuin case yang paling simple tuh nomor handphone. Mhm. Jadi kalau kita login itu dengan nomor handphone atau mendaftar dengan nomor handphone, itu ada produk atau software yang saya suka, yaitu dia mencantumkan apa sih istilahnya itu, kayak hidden clue gitu ya. Jadi misalnya plus langsung plus 628 gitu ya. Mhm. Atau mungkin 08. Jadi kita tahu, oh berarti cara masukinnya harus plus 628 atau 08 ya. Nah, menurut saya yang jelek adalah kalau dia ngasih kosong pelompong gitu ya. Mhm. Jadi field itu paling simple tuh. Jadi field nomor handphone kosong aja gitu. Nah, Mhm. ini kan user jadi bingung kan ya. Mhm. User jadi bingung, ini nomor handphonenya harus plus 62 atau kosong atau 62. Nah kan user jadi bingung. Nah, kita sebagai QA tujuannya itu sebenarnya yang diharapkan adalah kita ngomong ke product owner ya. Oh ya, product owner ini kayaknya kurang nih. Nanti user bingung gitu kan ya. Mhm. Jadi harusnya mendingan dicantumkan aja hidden clue-nya. Apa sih istilahnya tuh yang ya tahu lah ya, hidden clue Ya. itu kayak ya di itulah. Jadi bisa plus Mhm. 62 atau mungkin dibagi dua kolom, itu pokoknya contohnya itu paling simple seperti itu. Tujuan QA itu dibutuhkan seperti itu sebenarnya, perpaduan QA dengan product owner ya. Begitu ya. Dan lalu itu yang pertama critical thinking, analytical thinking itu pasti banget sih. Nah, terus yang kedua ini sebenarnya dua aja sih. Yang kedua ini yang paling krusial, dua ini ya, critical thinking sama yang kedua adalah komunikasi. Mhm. Kalau menurut saya. Walaupun komunikasi kayaknya jatuhnya soft skill ya, tapi ini penting banget sih karena selain karena QA itu atau testing itu hampir bagian besar adalah berupa laporan dan bercerita Mhm. gitu ya. Jadi apa yang sudah kita testing hari ini, progresnya seperti apa, ada nemu bug apa gitu ya. Ada kira-kira dampaknya gimana ya, severity-nya kayak gimana, lalu pokoknya semua tuh hampir bercerita gitu Mhm. ya, atau ngobrol gitu ya, karena kita beda dengan developer ya. Developer kan lebih fokus ke coding gitu ya. Lebih Mhm. fokus ke coding, kita lebih fokus mempresent hasil Mhm. dari testing gitu ya. Walaupun bisa hasil testing bisa dari dokumentasi, tapi kan terkadang kita harus present juga, apalagi di sprint review ya. Biasanya sprint review kan QA ya, yang biasanya dia yang review progress segala macam. Jadi skill komunikasi itu sangat-sangat penting ya. Nah, ini kan kebetulan saya juga eh, mengajar ya, atau mungkin sebagai part-time coach gitu ya, mentor Mhm. di beberapa bootcamp. Nah, ini yang sering saya tekankan dan saya sering lihat gitu ya. Sorry to say, saya sering kadang suka kesel atau gemes gitu ya. Kadang-kadang kalau kalian di bootcamp aja ketemu saya, ini padahal saya udah se-friendly ini gitu ya. Maksudnya kalian masih takut ya untuk ngobrol ya, untuk ngomong, ayo ngomong gitu, diskusi dulu, ngomong apa ya dah. Itu kalian masih takut ya, apalagi kan saya sering bilang tuh kalau kalian di pekerjaan yang real gitu, wah itu killer Habis. semua gitu. Habis. Maksudnya itu Habis. mungkin komunikasi itu maksudnya, komunikasi itu ayo jangan takut gitu ya, ngobrol Ya. aja, tanya gitu ya, karena kalau kalian sudah keluar dari bootcamp ini tuh udah dalam tanda kutip udah nggak bisa belajar lagi, udah siap tempur, harus siap tempur gitu, beda belajarnya gitu ya. Makanya itu sih, itu berat banget sih komunikasi itu memang. Kita harus pinter lah cari berkomunikasi, menjelaskan ya. Nah, itu didasari dari analytical thinking itu. Mhm. Mhm. Analytical thinking itu kalau kita udah kuat, Mhm. kita bisa menyampaikan progres dengan baik segitu sih. Jadi memang saya kalau melihat secara critical thinking for sure is I mean very dasar. Emang kalau komunikasi, aku rasa memang teman-teman yang di Indonesia perlu banyak belajar karena udah cultural budayanya yang istilahnya eh, nggak nggak berani ngomong, malu-malu. Itu yang memang sering kali nggak bisa works out sebagai QA ya kan. Nggak berani ngomong, malu-malu bertanya. Ya, again, kalau pepatah bilang ya malu bertanya sesat di jalan itu emang mau nggak mau gitu.
Jadi kalau kalau untuk technical ada masukan nggak, Pak? Mas Yones? Technical tentunya ya ini ya. Technical itu menurut saya mungkin nggak mandatory banget ya, tapi nice to have. At least dasar-dasar sih, dasar-dasar mungkin dasar pemrograman ya, eh apa database ya SQL gitu ya, Hmm. MySQL atau mungkin dasar-dasar API. Jadi memang gini ya, kalau kita bahkan sebagai itu kalau kita bergabung QA secara general ya, QA engineer secara general, tapi mungkin tergantung juga nih kalau kita mungkin spesifik ke QA automation atau test engineer ya, itu ya tentunya skill-skill technical seperti automation ya kita fokus ke situ sih. Mhm. Itu juga pasti dibutuhkan gitu. Tapi tergantung kalau kita ngomongin QA secara general ya skill-skill coding dasar cukup. Mhm. Tapi kalau kita memang ditugaskan atau mungkin untuk fokus ke QA automation ya itu pasti skill-skill technical automation itu mandatory begitu sih. Ya, ini kan untuk teman-teman yang baru belajar, berarti kan kalau mereka start dari zero ya, kita kembali lagi mirip seperti software engineer ya. Kita belajar programming, kita belajar database, API kayak gitu. Jadi I think sampai itu aja dulu. Ada pesan dan kesan lain nggak untuk Mas Yohanes untuk teman-teman yang lain? Ya, pesan saya ya pokoknya kalau menurut saya sih kalau teman-teman ya ini khusus untuk teman-teman yang mungkin ingin atau baru lulus kuliah dan ingin berkiprah sebagai QA engineer atau QA ya ataupun juga teman-teman yang mungkin tertarik ya switch karir gitu ya, ada istilahnya juga ya. Ya. Yaitu tentunya cobalah dipelajari ya, banyaklah untuk materi-materi dasar di di internet ya. Yang Mhm. penting berlatih ya dasar-dasar logik lah ya, logik dasar, analytical, coba belajar membuat test case gitu ya, membuat case-case ini gimana ya. Belajar pokoknya sebenarnya natural ya, natural natural itu dalam arti ya kita kan tiap hari pakai aplikasi ya, pasti kita tahu nih kekurangannya ya, Mhm. kekurangan dan kelebihan, ada masalah apa gitu ya. Dan tentunya juga yang saya sangat tekankan yang kedua yaitu komunikasi ya. Coba belajar komunikasi, belajar eh, berbicara, ngobrol dengan orang ya. Ini padahal ini belum tahap public speaking loh, belum loh. Nggak usah nyampe public speaking. Jadi kita ngobrol aja. Iya nih saya ada masalah nih di aplikasi ini gitu ya. Nah, kan, pasti kan ditanya ya kenapa? Iya nih soalnya ini gini gini gini. Ini stepnya harusnya gini gitu ya. Nah kalau kita tahu bagaimana menyusun kalimat yang baik itu disertai dengan skill analitik yang baik gitu. Kita analisa dulu ini kenapa. Oh, kalau ini bisa atau enggak, ini penyebabnya apa gitu ya. Kalau saya gini bisa apa enggak. Nah, itu dimulai dari situ dulu, baru kita memang itu membantu banget dalam komunikasi. Karena Mhm. kalau kita langsung ke komunikasi, kita bingung nih mau komunikasi apa ya. Aduh, software-nya saya juga nggak tahu. Misalnya gitu ya. Ya. Jadi yang baru mau join, coba ya belajar-belajar dasar-dasar QA, fundamental QA, dan juga belajar-belajar komunikasi yang baik sih gitu. Dan juga yang ketiga paling ya kalau mau mungkin fokus langsung ke automation bisa ya, langsung fokus ke technical skill automation gitu. Selenium ya sejenisnya lah gitu. Oke, makasih banget Mas Yohanes, ini ilmu-ilmunya dibagiin, dan thank you Siap. udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ya, sedikit tambahan untuk teman-teman yang mau belajar. Kalau kita di Amerika ini sebenarnya ya mirip-mirip sih, komunikasi itu very important. Kalau kita harus bisa komunikasiin apa yang kita mau omongin. Tapi juga make sure waktu kita komunikasi itu kita mempunyai eh, basis data yang benar gitu. Misalnya kalau kita temuin sebuah bug gitu, kita harus ngomongin, kita contoh dengan bukti, misalnya screenshot, dengan apa yang harusnya sesuai dengan tickets atau sesuai dengan feature requirement, kayak gitu. Jadi memang itu kembali lagi dengan sistem analitik, being critical thinking, being kreatif. Sometimes kita mikirin sesuai yang out of the box, nggak perlu sesuai dengan apa yang di requirement gitu kadang, tapi kita juga bisa mikir creatively. Oh,
Kalau aku sebagai end user seperti ini, kalau aku sebagai hacker gimana gitu misalnya. It is just one of the thing, kayak gitu. Terus sisanya sih kurang lebih sama, belajar automation ya, mau belajar Selenium atau mau belajar yang lain sebenarnya sih subjektif. Siapa yang mau belajar programming language yang mana benar-benar subjektif juga. Sebenarnya kalau menurut aku sih technical skill itu bisa dilatih, tapi kalau soft skill itu kamu harus belajar sendiri. Itu yang very hard. Jadi sampai situ aja dulu untuk teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh juga komen di bawah. Nanti Mas Yonas saya tag bisa bantu jawab di komen bawah. Jadi sampai situ aja dulu. Kita tutup diskusi kali ini. Oke, makasih Mas Yonas. Makasih Mas Budi, thank you semua. Ya, bye bye. Bye bye.